إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit insyaallah. Kemudian kita sholat 2 rakaat, maka sesungguhnya itu adalah keutamaan di atas keutamaan. Artinya keutamaan yang berlipat-lipat. Sesungguhnya sholat subuh dengan berjamaah itu adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah SWT dari semua sholat. Sholat subuh dengan berjamaah, ya. Dan barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah dan sholat subuh dengan berjamaah, maka diberi pahala oleh Allah seperti sholat semalam. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu tetap di tempatnya, maksudnya di masjid di mana dia sholat berjamaah untuk membaca atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat di jamaah subuh, tetap di masjid untuk ibadah kepada Allah sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka akan dicatat oleh Allah seperti haji atau umrah sempurna. Kemudian yang berkumpul di masjid dalam rangka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah catat 4 hal, atau Allah beri 4 hal. Allah turunkan kepada mereka rahmatnya. Mereka Allah turunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka yang kedua diliputi Allah dengan rahmatnya, dan yang ketiga mereka dikelilingi oleh para malaikat untuk didoakan dan dimohonkan ampun kepada Allah, dan yang keempat mereka disebut-sebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Semua itu adalah penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itu maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Salat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah SAW. Kemudian ayat kita sekarang adalah bagian akhir dari surat Al-Insan. Kelanjutan dari ayat yang lalu, penggalan dari ayat yang lalu adalah ayat 26, kemudian ayat 27 sampai akhir sampai 31. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله
innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Wa minal lail, dan di waktu malam atau di antara waktu malam, fasjud lahu, gunakan untuk bersujud kepada Allah, wasabbihhu, dan bertasbih kepada Allah, lailan tawila, sebagian malam yang panjang. Artinya orang yang beriman diawali oleh Rasulullah SAW yang diperintah dan pengikut-pengikutnya diperintah untuk menggunakan di antara waktu malamnya untuk sujud kepada Allah. Untuk sujud kepada Allah maksudnya adalah untuk melakukan sholat. Jadi di sini perintahnya kan sujud. Nah, perintahnya sujud, tapi yang dimaksud adalah sholat. Kenapa? Karena tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna. Kalau diperintah sujud, sujud apa? Sujud syukur tidak harus di waktu malam. Sujud tilawah kaitannya dengan baca Quran tidak harus di waktu malam. Ini dikaitkan dengan waktu malam, diperintah sujud, maka yang dimaksud adalah sholat. Adapun sholat disebut dengan sujud tidak di 1-2 ayat. Sholat disebut dengan rukuk juga ada. Sholat disebut dengan qiyam juga banyak. Nah, kenapa kok disebut satu di antara bagiannya yang penting, yang jadi rukunnya? Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah sholatlah berjamaah. Sholatlah bersama orang-orang yang sedang sholat, maksudnya sholat berjamaah. Sementara itu lafaz yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, dan juga ada berdirinya. Tapi sering disebut dengan qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Maksudnya adalah sholat malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu, dan bertasbihlah. Bertasbihlah maksudnya adalah berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, tasbih, membaca subhanallah, mensucikan Allah. Sucikan Allah, maksudnya di sini adalah zikirlah kepada Allah, dan di antara zikir kepada Allah itu adalah doa dan termasuk istighfar. Nah, kenapa? Karena zikir kepada Allah itu secara umum isinya adalah memuji Allah dan doa kepada Allah. Sesungguhnya orang yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu membaca la ilaha illallah. Nah, itu kalimatnya bukan subhanallah, tapi semuanya masuk ke zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah itu ada yang zikir berupa pujian kepada Allah. Sesungguhnya la ilaha illallah itu memuji Allah. Sesungguhnya subhanallah itu memuji Allah. Dan ada lafaz memuji Allah yang lafaznya artinya itu juga memuji. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Tapi yang dimaksud ini adalah zikir secara umum, dan di antara zikir itu adalah doa yang isinya adalah permohonan, minta kepada Allah. Dan minta kepada Allah sendiri itu juga ada yang minta ampun, istighfar, dan kadang-kadang disebut istilah khusus istighfar. Intinya bahwa di antara waktu malam gunakan untuk sholat malam, gunakan untuk zikir dan doa kepada Allah SWT. Lailan tawila, bagian malam yang panjang. Apa maksudnya? Gitu. Rasulullah diperintah untuk menghidupkan malam itu setengah malam. Gitu. Auzid alaihi, atau tambah dari setengah malam untuk qiyam. Jadi kalau malam itu 12 malam, maka setengah malam gunakan untuk ibadah kepada Allah. Auzid alaihi, atau lebihkan dari setengah malam.
awingkus minhu, atau kurangi sedikit dari setengah malam. Nah, tapi standarnya itu adalah setengah malam. Di sini wasabbihu lailan tawila. Dan ini penggalan ayat yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang mana diperintah setiap pagi dan setiap sore untuk beribadah kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk melakukan zikir pagi dan zikir sore. Terus ini lanjutannya. Kemudian ayat berikutnya 27 sampai 31 itu kalau topik itu beda topik gitu ya. Biasanya kalau ulama menuliskan tafsir itu di penggal-penggal beberapa ayat, kadang cuma satu ayat kalau cukup panjang, kadang sampai 10 ayat, kadang 5 ayat. Nah, ini penggalannya mulai ayat ini. Inna haula'i, sungguh mereka itu, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Mereka itu gitu, yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, yang tidak mengikuti Rasulullah SAW secara sempurna, yang tidak mengikuti ayat yang Allah turunkan secara sempurna adalah orang kafir, orang musyrik yang di luar Islam. Semua yang di luar Islam adalah kafir, dan semua orang kafir itu musyrik. Ayo, inna haula'i, sesungguhnya mereka itu yang sempurna. Adapun yang tidak sempurna, sesungguhnya yang menyimpang, orang Islam tapi menyimpang, maka sisi penyimpangannya itu tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak mengikuti agama yang Allah turunkan. Nah, termasuk orang yang melakukan dosa, sesungguhnya dosa yang ia lakukan itu tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Islam. Nah, dan itu karena itu kalau ada orang itu kafir, maka mereka itu sempurna, beda dengan golongan Rasulullah SAW. Dan apabila ada orang Islam tapi jelek di dalam bab apapun, dalam masalah akidah banyak kesesatan, tapi imannya tidak batal. Nah, maka ada bagian, itu golongan Rasulullah di dalam bagian yang mengikuti Rasulullah, dan mereka itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya di dalam penyimpangannya. Nah, karena itu Muslim fasik. Orang itu orang Islam tapi fasik, banyak dosa. Muslim tapi tersesat, mungkin. Nah, itu Muslim ahli maksiat, mungkin. Muslim ahli bid'ah, mungkin. Karena itu orang Islam sendiri tingkat-tingkat. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, bahwa ada orang yang hanya punya iman sekecil zarrah, dan ada orang yang beramal sekecil zarrah. Sekecil zarrah itu ulama-ulama terdahulu mengartikan dengan biji sawi. Kenapa? Karena yang diketahui oleh ulama dan oleh kita setelah kita belajar bahwa biji yang paling kecil itu biji sawi. Mungkin ada biji yang lebih kecil, tidak apa-apa, tapi biji yang paling kecil itu biji sawi, dan itu yang mutadawal, itu yang banyak dipakai orang. Dipakai orang itu ya untuk menanam. Jagung itu besar. Gitu. Nah, apa yang lebih kecil dari biji? Dan orang bisa beramal soleh dengan satu biji sawi. Nah, karena itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi, sekecil biji yang paling kecil. Lah, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menanam satu tanaman dengan niat yang baik, tumbuh, kalau dimakan oleh hewan atau bermanfaat bagi manusia, maka dia dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tapi kalau diartikan siapa yang melakukan sekecil benda yang paling kecil, zaman sekarang benda yang paling kecil adalah atom, molekul. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil itu, ia akan lihat catatannya dan ia akan mendapatkan balasannya.
tapi tidak konkret. Melakukan kebaikan sekecil atom itu kayak apa? Kayak apa? Enggak begitu. Tapi kalau ulama dulu itu dalam mengartikan Quran dan Sunnah itu yang jelas-jelas makna yang bisa diterapkan di dalam beragama. Karena itu, faman ya'mal mithqala dzarrah, siapa yang beramal sekecil dzarrah, sekecil biji sawi. Lah sekarang seperti apa? Sedekah sekecil biji sawi. Ada tak orang kamu kasih sedekah ini? Enggak, beramal soleh tidak harus sedekah. Itu tadi hadis Rasul, menanam dengan niat yang baik tumbuh, dimakan ulat, dimakan hewan kalimatnya ya. Salah satu hewan kan ulat, dimakan ulat maka dia dapat pahala. Nah itu dimakan, wallahu a'lam, dimakan wereng, wereng hama tanaman ya, dapat pahala. Kenapa? Karena menanam dengan niat yang baik terus bermanfaat untuk makhluk. Ya, dimakan hewan atau dimanfaatkan oleh manusia. Nah itu. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sungguh mereka orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sesungguhnya kenapa mereka tidak mengikuti Rasulullah? Menyimpang baik yang sempurna yaitu kafir, atau yang tersesat, atau yang bid'ah, atau yang maksiat. Kenapa? Itu yuhibbunal ajilah. Mereka itu menghendaki dunia. Ajilah itu kehidupan yang awal ini atau yang segera ini, maksudnya adalah karena mereka senang dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila, dan mereka tinggalkan di belakang mereka hari yang betul-betul berat. Apa itu? Yaitu akhirat. Sesungguhnya orang kafir, kenapa dia tidak mau Islam? Karena senang dunia dan tidak menghiraukan hari yang sangat berat, yaitu akhirat. Sesungguhnya orang yang tersesat, meskipun tidak sampai kafir, kenapa tersesat? Yuhibbunal ajilah. Karena menginginkan kehidupan yang segera ini. Yang segera ini kehidupan dunia ini. Dan meninggalkan akhirat. Yang mana akhirat itu hari yang sangat berat. Kenapa mereka menjadi orang yang ahli bid'ah, tidak mengikuti Rasulullah SAW? Yuhibbunal ajilah, karena mereka menginginkan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila, dan meninggalkan di belakang mereka hari yang berat, yaitu akhirat. Mengapa orang itu ahli maksiat? Sama. Mengapa mengikuti hawa nafsu? Sama semuanya. Yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Lalu bagaimana orang yang tidak seperti itu? Orang yang tidak seperti itu adalah orang yang menjadikan dunia ini balaghun ilal akhirah, jembatan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Siapa yang menjadikan dunia ini jembatan untuk kebaikan akhirat, dialah orang yang tidak seperti ini. Di dalam beriman, di dalam beragama dan pangkal agama, poros agama yang paling dasar adalah iman. Di dalam beriman, tidak mau beriman kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sudah begitu takut kepada Allah kalau sampai imannya itu ada kesalahan, sehingga tidak tahu kesalahannya di dalam masalah iman, tapi tetap beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas penyimpangan yang ia tidak tahu. Dan itu ajaran dari Rasulullah SAW, dan itu doa dari Rasulullah SAW. Karena itu diajarin doa mohon ampun kepada Allah atas kesyirikan yang ia tidak tahu, barangkali terjerumus. Kenapa? Karena ada
tuntunan Rasulullah SAW gitu, bahwa semua orang pasti terjerumus, tapi dihapus oleh Allah jika dia doa seperti ini. Salah satu contoh di dalam bab tatoyur itu Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Diucapkan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Tatoyur itu kesyirikan. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu melihat sesuatu atau mendengar sesuatu terus muncul dalam hati pesimis atau merasa sial. Ada gagak, waduh, ada apa ini? Kok ada gagak? Salah satu kepercayaan orang kampung kayak gitu. Itu namanya tatoyur. Ada tokek bunyi, tokek. Ada apa ini? Seolah-olah dengan mendengar itu tanda bahwa ada sesuatu yang sial. Itu tatoyur. Orang kampung biasanya keluar dari kampung, jalan itu kanan kiri ada pagar itu pepohonan, rerumputan, ya. Nah, biasanya kalau pagi jalan itu ada musang, bukan musang, luwak. Bukan musang itu luwak. Ini garangan bahasa Jawanya ya. Apa itu bahasa Indonesia ini? Ya pokoknya itu ya. Nah itu kalau pagi keluar punya kebiasaan kalau dia dari tempat yang rungsek gitu ya, itu di tengah nanti dia itu berhenti terus kadang toleh kanan toleh kiri. Ada yang balik, ada yang terus. Orang jalan, loh kok balik? Oh ini berangkat apa enggak ini? Nah itu tatoyur. Bahkan melihat orang ke pasar pagi-pagi terus ada orang, wah ada dia gak enak, kenapa? Dagangannya bisa-bisa sulit laku nanti. Itu tatoyur. Dan Rasulullah bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu kesyirikan. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, terus hati merasa sial atau merasa pesimis terhadap sesuatu, itu kesyirikan. Wa ma minna illa. Tidak ada seorang pun kecuali terjerumus di dalamnya. Berarti tanpa kecuali di sini ya. Tidak ada seorang pun kecuali terjerumus ke dalamnya. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi dosa tatoyurnya itu dihapus oleh Allah jika dia pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Gitu. Tawakalnya bagaimana? Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dosanya dihapus oleh Allah jika dia berdoa, isi doanya itu adalah tawakal. Isi doanya gini, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Itu tawakal yang sempurna di dalam bab ini adalah baca doa itu dengan pemahaman. Bagaimana? Kepercayaan masyarakat, wah kalau ada kayak gini itu alamat tidak baik. Terus dia di masyarakat itu, terus dia keluar, loh ada tanda yang difahami oleh masyarakat tidak baik. Tapi dia menghadap kepada Allah, ya Allah, tidak ada la khaira illa khairuka, tidak ada kebaikan kecuali nikmat darimu. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada sial, tidak ada yang tidak enak kecuali juga darimu sebagai ujian. Enak dari Allah sebagai rahmat, tidak enak juga dari Allah sebagai ujian. Wala ilaha khairuka, dan tidak ada yang boleh dijadikan ketergantungan kecuali engkau. Tidak ada sesembahan dalam hal ini adalah seperti Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dan itu ibadah. Tidak ada yang boleh dijadikan ketergantungan jiwa kecuali engkau. Nah, itu
Tawakal ini. Meskipun tidak tawakal secara sempurna, kita penuh harap dihapus oleh Allah. Wah, jangan-jangan, nah ini, ya Allah, gitu. Berikan kebaikan, hindarkan dari ujian. Sesungguhnya itu juga pasrah kepada Allah. Kalau ternyata baik adalah rahmat Allah, kalau enggak baik adalah ujian dari Allah. Nah, kalau kayak gitu adalah tawakal kepada Allah. Dihapus dosa kesyirikan yang muncul meskipun dia tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan. Tapi sesungguhnya itu kesyirikan. Dan kesyirikan itu tidak ada orang yang menyekutukan Allah itu dengan niat saya menyekutukan Allah. Itu tidak ada. Gitu. Orang yang menyembah berhala, orang kafir, orang musyrik ini berhala, loh saya memang menyekutukan Allah. Tidak ada punya jiwa itu. Iya benar. Mereka menilai itu kebaikan di dalam ajaran agamanya. Yang menyembah patung, yang menyembah api, gitu. Itu tidak ada yang punya niat. Saya memang menyekutukan Allah untuk melakukan dosa besar kepada Allah. Tidak ada. Dan yang dibawa kesyirikan dalam bab ini adalah bid'ah. Tidak ada orang melakukan bid'ah. Saya memang melakukan bid'ah yang tersesat sebagaimana hadis Rasul. Tidak ada itu. Yang namanya tersesat itu mengira baik padahal itu jelek dan tingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah kesyirikan. Dan syirik sendiri ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan bawahnya kesyirikan tersesat itu adalah bid'ah. Nah, jadi itu. Nah, selain itu karena rahmat Allah itu insya Allah diampuni apabila tidak tahu. Tapi untuk syirik dan bid'ah itu tidak tahu tapi hukumannya neraka. Diperhatikan dalam hal ini gitu. Untuk syirik dan bid'ah itu pelakunya tidak tahu tapi hukumannya neraka. Tapi selain bid'ah dan syirik, dosa besar yang bukan bab syirik, yang bukan bab bid'ah itu diampuni kalau dia tidak ngerti. Nah, jadi kayak gitu. Orang minum darah, ada tak minum darah? Loh, banyak dulu di kampung banyak. Saya sekali waktu datang ke daerah Trans di Riau tahun 93. Ternyata banyak orang minum darah di sana. Agamanya apa? Islam. Orang Jawa Trans ke sana karena ada kakak kelas beberapa tahun yang jadi dai trans. Jadi trans tapi statusnya di sana sebagai dai, dapat fasilitas sebagaimana trans tapi dapat gaji sebagai dai dan enak meskipun dia juga berjuang gitu. Berjuangnya nggak dapat imbalan kecuali gaji sebagai ustadz yang dari Jakarta kecil ya untuk ukurannya. Berusaha ngajak orang ngaji, khutbah, sekarang itu daerah itu nggak dapat amplop. Ya, tapi tanahnya dikerjakan oleh masyarakat gitu dan dia ya urusannya dia. Nah saya datang ke sana, masya Allah masyarakat itu banyak yang masih masyarakat maksudnya orang-orang yang masih minum darah. Loh, mas kok kayak gitu? Iya ya kita ngajak sholat aja itu repotnya minta ampun. Nah itu. Nah tapi di dalam Islam yang bukan bab syirik, bukan bab bid'ah, kalau tidak ngerti itu diampuni. Ya. Nah kalau syirik bid'ah itu tidak ngerti tapi hukumannya neraka. Nah itu. Bagaimana supaya gampang terhapus? Jadi orang yang punya jiwa beragama harus punya prinsip kembali kepada Quran dan Sunnah
yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulnya, dan punya jiwa takut kepada Allah kalau sampai salah, mohon ampunan jika salah dan dia tidak ngerti. Nah, maka kalau kayak begitu diampuni oleh Allah seukuran dengan yang berkaitan dengan amalannya, seukuran dengan takutnya dan mohonnya ampun kepada Allah dalam babnya, dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Nah, intinya bahwa eh, mereka semua yang menyimpang di dalam bab apapun itu karena kepingin dunia dan melalaikan akhirat yang itu sangat sangat berat. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Kami yang menciptakan manusia, yang kami Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan manusia dan yang menguatkan persendiannya. Apa maksudnya? Wahai manusia, yang menciptakan kita ini Allah. Yang menjadikan kita kuat itu Allah. Kalau tadi kita sempat menyebutkan sujud itu disebut tapi maksudnya sholat, yang menguatkan persendian mengandung makna yang menguatkan seluruh anggota tubuhnya. Mata ini bisa melihat, itu sering disebut dengan kekuatan mata adalah bisa melihat dengan baik. Lemahnya mata adalah apabila tidak bisa digunakan untuk melihat dengan baik. Nah, matinya mata adalah apabila tidak bisa lagi digunakan untuk melihat. Berarti kalau makna kekuatan sendi tadi itu adalah menyebut sebagian tapi maksudnya adalah umum. Allah yang menciptakanmu dan yang menjadikan matamu bisa melihat. Allah yang menciptakan kamu dan yang menjadikan telingamu bisa mendengar. Allah yang menciptakanmu dan yang menjadikan sendimu itu berfungsi dengan baik sehingga punya kekuatan. Itu nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Allah yang menciptakan dan yang memberi kekuatan pikiran, kekuatan jiwa untuk berkehendak, kekuatan anggota badan untuk berbuat. Ternyata mereka kafir. Ternyata mereka durhaka. Ternyata mereka tidak mau mengikuti agama yang Allah turunkan. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na, kalau kami mau, badalna amsalahum tabdila, kan kami ganti mereka dengan orang-orang yang semisal dengan mereka tapi orangnya baik. Apa maksudnya? Seandainya Allah menghendaki akan Allah azab semuanya, lalu Allah akan menciptakan manusia yang lain. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh dihabisi oleh Allah semuanya, tinggal yang hidup di kapal. Setelah itu Allah menciptakan manusia yang lain, meskipun itu adalah keturunannya, tapi itu juga ciptaan Allah. Nah, terus akhirnya manusia jadi banyak lagi. Kaumnya Nabi Hud dihancurkan oleh Allah dan Allah ganti dengan kaum yang lain. Kaumnya Nabi Shalih dihancurkan oleh Allah dan Allah ganti dengan kaum yang lain. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kalau kami mau kan akan kami hancurkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu, dan kami akan ganti dengan kaum yang lain. Inna hadhihi tazkirah, sungguh ini adalah peringatan. Sungguh ini adalah peringatan. Sungguh ayat yang barusan ini adalah peringatan. Kalau hadhihi ini kembali kepada syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, maka sungguh Quran ini, sungguh ayat-ayat ini, Quran ini secara semua adalah zikra, peringatan. Inna hadhihi tazkirah, dan peringatan itu kalau maknanya adalah peringatan yang disampaikan, itu jadi
salah satu dari 3 unsur yang menjadi sebab keselamatan manusia di hadapan Allah. Allah SWT berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Meskipun di situ 4, tapi dari sisi pemahaman globalnya itu yang ketiga itu adalah itu wasiat, dan wasiat itu peringatan. Sesungguhnya semua manusia pasti rugi. Nanti di akhirat semuanya pasti di neraka kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, saling ingat mengingatkan. Dan misalnya di dalam surat Al-A'la, gitu, Sabbihisma rabbikal a'la itu disunnahkan untuk selalu dibaca oleh imam di salat Jumat rakaat pertama. Nanti ada ayat fadzakir inna fa'ati dzikra, maka berilah peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu dakwah, sungguh dakwah itu bermanfaat. Ya. Nah, ini memerintahkan agar orang yang sedang baik itu agar menyampaikan kepada yang lain kebaikan dari Allah SWT ini. Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha, akan menerima peringatan itu, akan menerima mengambil peringatan itu orang yang masih punya jiwa takut kepada Allah. Oh, diingatkan begini, menerima ya. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra, dan yang menjauhi peringatan, yang berpaling dari peringatan pasti akan celaka, akan masuk ke neraka yang sangat besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, dan di neraka itu tidak mati, diazab, dibakar di neraka, apinya tembus sampai ke dalam, tapi tidak mati, merasakan azab dengan sempurna. Nah, bagaimana azab neraka yang sangat panas dan sangat tinggi tingkat panasnya api itu, tapi manusia dibakar itu tidak mati. Memang Allah jadikan gitu, liyadzuqul azab, supaya tahu seperti apa hukuman orang yang menyimpang, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, dan tidak ada kehidupan baik sedikit pun di neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirnya sama dengan ayat ini. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, dan zikir kepada Allah dengan menyebut namanya. Ingat kepada Allah dengan menyebut namanya. Nama apa? Nama Allah apa? Ar-Razzaq. Kalau dapat rezeki, ini yang memberi adalah Allah, Ar-Razzaq. Kalau sembuh, Asy-Syafi. Yang menyembuhkan adalah Allah. Gitu. Wa dzakara isma rabbih, dan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Matanya jelalatan kemana-mana. Allah, Allah. Nah, bukan itu. Bukan itu. Wa dzakara isma rabbih, yang sesuai gitu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Menyebut Allah itu tuntunan-tuntunannya seperti itu, dan yang dijelaskan oleh ulama, menyebut Allah kalau tidak pas, enggak sesuai dengan ayat atau hadis yang dituntunkan, maka menyebut Allah yang benar itu yang sesuai dengan keadaannya. Ya, yang sesuai dengan keadaannya itu. Jadi kalau betul-betul berharap ampunan, yang disebut yang benar kalau enggak ngikuti tuntunan itu adalah ya Ghafur, ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah. Jadi kayak gitu.
Itu menyebut Allah itu seperti wa dzakara isma rabbi fa shalla, dan melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat dan yang lainnya. Wa dzakara isma rabbi fa shalla, lalu menyebutkan sifat manusia seperti ayat ini, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian wahai manusia lebih mementingkan dunia, padahal akhirat itu yang lebih baik dan kekal. Nah, di ayat tadi juga begitu. Mereka itu senangnya adalah dunia dan melalaikan akhirat yang itu betul-betul hari yang sangat berat. Gitu. Inna hadhihi tadhkira, sungguh ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka siapa yang mau mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, ittakhadha ila rabbih sabila, mestinya ia menempuh jalan Allah. Kalau kepingin kebaikan dunia akhirat baik, maka selayaknya menempuh jalan Allah. Nah, seandainya orang itu menggunakan akalnya dengan baik, itu pasti pas ya. Kamu kepingin disenangi raja, ya. Ya kalau gitu jalanlah sebagaimana jalannya atau tuntunannya raja. Ya kalau kamu aturannya raja gini, kamu menyimpang, ya kamu tambah digebukin sama raja kan gitu. Kamu kepingin disenangi pimpinanmu, ya kalau gitu ikuti aturannya wong kamu bawahan. Lah kalau kamu menyimpang, ya kamu tambah dihukum, kamu tambah Nah, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka selayaknya mengikuti jalan Allah SWT. Nah, apa jalan Allah? Jalan Allah adalah agama Allah ini. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Agama inilah jalan Allah SWT. Quran dan sunnah itulah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Dan orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendaknya sadar, kamu beriman itu karena rahmat Allah. Kamu di samping beriman, kamu mau beribadah. Ada orang-orang yang beragama Islam tapi nggak mau beribadah. Misalnya gitu, kamu ya beriman, ya beribadah. Kamu harus sadar, kamu beribadah itu karena rahmat Allah. Kalau tidak diliputi rahmat Allah, tidak bisa kita beribadah kepada Allah. Bahkan semua kebaikan itu adalah karena rahmat Allah. Lihat, seandainya Allah SWT menjadikan badan ini lelah, sakit, tidak bisa datang ke masjid untuk jamaah, kan gitu ya. Berarti kita sholat itu tidak lepas dari rahmat Allah SWT. Dan rahmat Allah itu meliputi segala hal. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala hal. Manusia, kamu baik, kamu beriman itu karena rahmat Allah. Kamu beribadah karena rahmat Allah. Kamu menyimpang, itu kamu diliputi rahmat Allah, kamu diberi rahmat Allah, tapi kamu gunakan untuk durhaka kepada Allah. Itu orang yang menyimpang. Nah, kalau orang durhaka itu sedang tidur apa sedang matanya jaga? Ya sedang matanya jaga, nggak tidur lah. Kalau tidur ya nggak bisa durhaka. Nah, matamu melihat itu rahmat Allah, tapi kamu gunakan untuk durhaka. Kalau manusia durhaka itu pakai kaki apa enggak? Gimana? Kakimu bisa jalan sehat, itu rahmat Allah. Tapi rahmat Allah kamu gunakan untuk durhaka kepada Allah. Itu ada orang yang lututnya sakit tidak bisa jalan. Ya kamu diberi lutut sehat, kamu gunakan untuk maksiat. Nah, jadi orang yang durhaka kepada Allah itu rahmat Allah diberikan kepadanya, tapi dia
gunakan untuk durhaka kepada Allah SWT. Nah, itu orang yang durhaka. Dan orang yang taat, jangan sombong. Kamu taat kepada Allah jangan sombong. Kenapa? Kamu taat kepada Allah itu karena rahmat Allah. Karena itu menempuh jalan Allah. Wa ma tasya'una, dan kamu tidak akan bisa menempuh jalan Allah illa iyyasha Allah, kecuali itu juga karena kehendak Allah, karena karunia-karunia Allah yang banyak tadi itu. Nah, itu juga dibahas secara khusus di dalam bab takdir, wa ma tasya'una illa iyyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui siapa yang layak untuk diberi hidayah, Allah beri hidayah. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang tidak layak untuk diberi hidayah, maka tidak diberi hidayah. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak layak untuk diberi hidayah. Allah Maha tahu. Dan yang tidak Allah beri hidayah itu bukan Allah jelek, tapi Allah hakim. Apa hakim? Bijaksana. Allah Maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakima. Ayatnya begitu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui, oh itu diberikan hidayah, beriman dan menempuh jalannya. Gitu. Dan dikatakan itu adalah rahmat dari Allah. Allah Maha tahu siapa yang Allah beri seperti itu. Dan Allah juga Maha tahu siapa yang tidak layak untuk diberi hidayah sehingga tidak diberi hidayah, dan yang tidak Allah beri hidayah itu bukan Allah zalim, tapi Allah Maha bijaksana. Yang baik itu karena rahmat Allah, yang berat pada hamba itu karena kebijaksanaannya. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan di sini ya, ini lahir dari anaknya ulama. Lingkungannya, Masya Allah, lingkungan ketaatan kepada Allah. Dan yang satu ini lahir anaknya orang kafir. Lingkungannya, Masya Allah, maksiat tok. Mau akidahnya kekufuran, akhlaknya jelek. Nah, ini lahir, ini juga lahir. Lalu ditanyakan, ini lahir di lingkungan seperti itu, dan ini salahnya apa ini? Dan ini enak banget ya, lahir anaknya ulama, dan keturunan itu baik akal mengetahui maupun syar'i memberitahukan bahwa keturunan itu sangat tinggi pengaruhnya. Anaknya orang pinter gampang pinter, anaknya orang bodoh diwajarin itu secara umum repot. Kenapa? Ada sisi keturunan. Meskipun juga ada bentukan. Bentukan itu pengaruh bentukannya. Ini anaknya orang pinter, udah gitu lingkungannya membentuk juga, terus dorong jadi pinter, jadi baik. Yang ini Masya Allah, anaknya orang bodoh, kafir, ya. Lingkungannya nggak ngajarin kepandaian, sampai diajarin pun repot, diajak belajar, maunya itu main dan yang jelek-jelek tau, begitu. Warisan atau keturunan dan bentukan. Jadi, nah terus ini dari kecil ketahuilah semua yang baik itu rahmat Allah, dan yang jelek itu kebijaksanaan Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah itu maha tahu siapa yang layak ditaruh di sini, dan yang baik itu rahmat Allah. Dan Allah juga tahu siapa yang layak, nggak layak dikasih kayak gitu akhirnya ini. Dan yang ditaruh di situ itu kebijaksanaan Allah. Dan bijaksana itu sifat baik apa sifat jelek? Bijaksana itu sifat baik, karena itu apapun yang ada pada hamba, kalau disandarkan kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, maka Allah SWT maha baik di dalam segala hal.
Semua apa yang Allah perbuat itu maha baik. Kebaikan Allah itu porosnya adalah dari rahmat dan kebijaksanaannya. Semua yang enak pada hamba itu rahmat Allah. Semua yang tidak enak pada hamba itu kebijaksanaan Allah. Yang belajar takdir, belajar tauhid sampai di situ, insya Allah akhirnya menghadapi kehidupan itu, insya Allah jadi tenang, tentram di atas jalan Allah SWT. Enak maupun tidak enak. Dan Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan menghadapi semua masalah baik tidak akan didapat kecuali oleh orang yang beriman. In asobathu sarra syakara fakana khairun lah. Kalau yang dia dapati itu yang enak-enak, ia betul-betul bersyukur kepada Allah, maka yang enak itu jadi baik baginya. Wa in asobathu dharra, dan jika yang ia dapati itu yang tidak enak, yang madorot, yang bahaya, yang intinya yang madorot, sabar, ia betul-betul bersabar, fakana khairun lah, maka yang tidak enak pun jadi baik baginya. Karena itu di sini itu, innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan masukkan siapa-siapa yang Allah kehendaki ke dalam surganya, ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Karena rahmat Allah SWT, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina. Adapun orang-orang yang zalim, a'adda lahum adzaban alima, telah Allah siapkan azab yang sangat menyakitkan. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan yang dirahmati oleh Allah SWT bersama an-nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin, dan Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari azabnya dan dari golongan orang-orang yang zalim. Mungkin itu yang bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.